Saya telah berjalan di jalan yang sama dengan Tuhan, dengan mengambil nyawa dan membuat orang lain takut. Saya telah menjadi setara dengan Tuhan. Dengan membunuh orang lain, saya menjadi tuan atas diri saya sendiri. Dengan kekuatan saya sendiri, saya mencapai penebusanku. Donald Henry Gaskin Jr. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Donald Gaskin adalah pembunuh yang paling produktif yang pernah ada dalam sejarah Carolina Selatan. Ketika kebrutalannya lepas kontrol, Donald Gaskin akan menganiaya, membunuh, memutilasi, memperkosa, bahkan mengkanibalkan siapapun. Korbannya mulai dari anak-anak, orang dewasa, pria maupun wanita. Donald Gaskin lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1933. Ia lahir dari seorang ibu dengan tidak memiliki kejelasan status ayahnya. Ibunya sering gonta-ganti pasangan. Dan setiap pria yang dekat sama ibunya, mereka selalu menghina, mengejek, bahkan menganiaya si Dustin kecil. Semua penderitaan dan kebencian itu sangat mempengaruhi watak Donald Gaskin. Sehari-hari, Donald Gaskin dipanggil dengan julukan Junior Perot dan Pee-wee. Kedua julukan itu mengacu kepada pertumbuhan fisiknya yang terhambat. Tubuhnya terlihat lebih kecil dari usianya. Ketika memasuki usia sekolah, sehari-hari Donald Gaskin selalu bertengkar dengan teman-temannya, hingga gurunya menjadi kewalahan untuk mengatur Donald Gaskin. Sampai akhirnya pun ia dikeluarkan dari sekolah pada usianya yang ke-11. Setelah Donald Gaskin keluar dari sekolah, ia lalu bekerja paruh waktu pada sebuah garasi mobil. Di tempat kerja garasi mobil ini, Donald Gaskin bertemu dengan dua temannya yang juga memiliki tabiat yang sama, yakni Danny dan Mars. Danny dan Mars juga adalah anak putus sekolah. Mereka gelandangan dan juga suka membuat kriminal. Ketiga sekawan kecil ini, mereka lalu membentuk sebuah geng kriminal dengan nama The Trouble Trio. Sejak saat itu, sehari-hari selain mereka bekerja di garasi mobil tersebut, mereka melakukan aksi kriminal, merampok, mencuri, memperkosa, dan ancaman pembunuhan terhadap korban-korban mereka. Sampai suatu ketika, mereka dengan keji memperkosa adik dari teman mereka sendiri, yaitu adik dari Mars. Karena perbuatan itu, Danny dan Mars lalu dihukum oleh kedua orang tua mereka. Kedua anak ini lalu diusir dari tempat tinggal mereka. Hingga sejak saat itu, Donald Gaskin berjalan sendirian. Ia tetap melanjutkan aksi kriminalnya, merampok dan mencuri di rumah-rumah warga sekitar. Pada tahun 1946, tepat di usianya yang ke-13, Donald Gaskin kedapatan merampok sebuah rumah oleh seorang gadis kecil. Karena panik, Donald Gaskin
menyerang gadis itu dengan kapak yang membelah kepalanya, lalu melarikan diri. Atas perbuatan itu, Donald Gaskin akhirnya lalu ditangkap dan diadili. Lucunya, di momen ini, ketika dalam persidangan, untuk pertama kalinya, Donald Gaskin baru mengetahui kalau namanya adalah Donald. Coba teman-teman bayangkan seberapa rumitnya kehidupan anak ini. Sampai namanya sendiri pun ia tidak tahu. Dan setelah dijatuhi hukuman, ia lalu dikirimkan ke sekolah reformasi. Sekolah reformasi ini kalau di Indonesia mungkin seperti rumah tahanan bagi narapidana anak-anak, penjara bagi narapidana anak-anak. Di sekolah reformasi ini, hampir setiap hari, Donald Gaskin mengalami kekerasan, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Karena tidak tahan dengan semua perlakuan itu, ia akhirnya lalu melarikan diri keluar dari penjara itu. Setelah Donald Gaskin keluar dari penjara, ia lalu menikah dengan seorang anak gadis yang baru berusia 13 tahun. Pada saat itu, Donald Gaskin baru hendak menginjak usia 18 tahun. Kita lihat bahwa di momen ini, Donald Gaskin seperti sedang memporak-porandakan norma-norma pernikahan. Dia sedang mempermainkan norma-norma pernikahan. Setelah menikah, Donald Gaskin justru menyerahkan diri untuk kembali ke penjara dan menyelesaikan sisa masa tahanannya. Setelah selesai sisa masa tahanannya, pada tahun 1951, ia lalu bebas tepat di usianya yang ke-18 tahun. Setelah keluar dari penjara itu, dari sekolah reformasi tersebut, Donald Gaskin lalu bekerja pada sebuah kebun tembakau. Di kebun tembakau ini pun, Donald Gaskin tetap melanjutkan aksi kriminalnya. Ia bersekongkol dengan para petani tembakau untuk membakar lumbung tembakau mereka sendiri dan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian. Anak ini usianya masih sangat muda, tetapi kecerdasan untuk melakukan aksi kriminal sangat tinggi. Ia semacam memiliki kecerdasan alami dalam hal melakukan aksi kriminal. Jadi dia masuk dalam daftar teratas sebagai kriminal paling berpengaruh dan mungkin paling cerdas yang pernah ada di dunia. Ketika mereka hendak menjalankan aksi pembakaran lumbung itu, mereka kedapatan oleh seorang anak gadis. Dan karena panik juga, Donald Gaskin menyerang anak gadis itu dengan palu yang membelah tengkorak kepalanya, lalu melarikan diri. Ia pun akhirnya ditangkap lagi dan diadili, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ketika dalam penjara, Donald Gaskin berpikir bahwa ia harus menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam tahanan. Tapi di sini masalahnya adalah mimpi
Donald Gaskin untuk menjadi orang nomor 1 di dalam tahanan tidak sesuai dengan realita. Karena kenyataannya, di dalam tahanan itu, semua para tahanan bertubuh besar. Sedangkan Gaskin sendiri, tubuhnya sangat kecil. Jadi, mimpi itu sangat tidak mungkin untuk terwujud. Satu-satunya cara agar mimpi itu bisa terwujud adalah melakukan suatu tindakan yang nekat, berani, dan sadis. Ia lalu membangun hubungan dekat dengan pimpinan geng di dalam tahanan itu, seorang yang bernama Hustle Brazel. Suatu ketika, saat Hustle lengah, ia datang dan menggorok leher pria ini, lalu membunuhnya. Atas perbuatannya itu, Donald Gaskin mendapat tambahan hukuman 6 bulan penjara dan ditempatkan di dalam sel isolasi. Namun, sejak saat itu, ia menjadi sangat disegani, sangat ditakuti di dalam penjara. Ia akhirnya dijuluki Power Man, orang yang paling kuat di dalam tahanan. Dalam sebuah wawancara yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Final Truth yang ditulis oleh Bilton Earl, Donald Gaskin berkata, "Saya telah berjalan di jalan yang sama dengan Tuhan, dengan mengambil nyawa dan membuat orang lain takut. Saya telah menjadi setara dengan Tuhan. Dengan membunuh orang lain, saya menjadi tuan atas diri saya sendiri. Dan kekuatan saya sendiri, saya mencapai penebusanku." I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.